Dari Sabang sampai Merauke, terbentang pulau itulah Indonesia. Berbagai macam ragam budaya dalam rencanakan kehidupan. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan selayaknya generasi penerus bangsa. Kita wajib membangkitkan semangat, lakukan rencana dini untuk kehidupan keluarga. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan, yuk direncanakan, yuk Buat sore hari ini saya akan kenalkan ada 4 narasumber yang akan menyapa kita semua. Yang pertama, yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, ada Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MBMP. Lalu yang kedua ada penyuluh KB atau keluarga berencana ahli utama, ada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dikton. Selamat sore Ibu. Lalu juga yang ketiga ada koordinator bidang aktif perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Anda Sofiahani MM. Dan yang kami hormati perwakilan atau kepala DP 3 AKB Kabupaten Jember. Baik, kita mulai acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana. Dilanjutkan menyanyikan lagu Yang Lalu Apa. Kepada yang bertugas, disilakan mengambil tempat. Dan untuk para hadirin, disilakan untuk berdiri. Bye.
Disilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk yang kedua disilakan kepada penyuluh KB ahli utama kepada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom, disilakan. Baik, untuk yang ketiga disilakan kepada perwakilan dari DP3 AKB Kabupaten Jember kepada Bapak Anang, disilakan. Ini dia tiga narasumber kita untuk sore hari ini, beri tepuk tangan dulu. Sebelum ketiga narasumber kita menyapa kita sore hari ini, kita akan dengarkan terlebih dulu ada sambutan dari Ketua Muslimat Laskar Hijau kepada Ning Lailatul Happidian, disilakan. Robert Kasili, beliau karyanya di bidang keagamaan dan pendidikan, di samping yang lain-lain. Saya dari sisi ekonomi lah katakan, atau bisnis, insya perbuatan ini nanti akan kami coba untuk menuntun atau mendampingi NU menjadi masyarakat yang pantas di negara yang lain ini. Yang terhormat juga Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom, beliau penyuluh KB ahli utama dari Makassar. Jadi tidak gampang mendatangkan beliau. Jadi saya memang juga sering bilang kalau di Jember nanti dikasih penyuluh yang aja, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Anda semua pemirsa TVRI maupun juga seluruh undangan yang sudah hadir. Kali ini kita di Hotel Bandung Permai, Kabupaten Jember, dan tentu saja masih bersama saya Briansyah Dewandri dalam program Bangga Kencana, merupakan inisiasi dari BKKBN bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI dalam melangkah promosi, komunikasi, informasi dan juga edukasi untuk percepatan penurunan angka stunting di berbagai wilayah, salah satunya di Jawa Timur, tak terkecuali juga di Kabupaten Jember. Tema kali ini kami angkat begitu spesial untuk Anda, yaitu hindari kehamilan 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering, untuk mencegah anak stunting. Dan boleh kita kasih semangat terlebih dahulu ya untuk Bapak Ibu, kita sorot semua wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sini ya. Ketika saya bilang salam BKKBN, jawabannya berencana itu keren ya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Salam BKKBN, berencana itu keren. Baik, hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa yang ada di rumah, di mana kali ini kita bersama-sama dengan tiga narasumber yang sudah hadir. Kami perkenalkan di samping saya yang cantik jelita, beliau adalah penyuluh KB ahli utama BKKBN Republik Indonesia. Kami perkenalkan beliau Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom. Terima kasih Bu Wardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di samping di tengah, beliau sudah sangat terkenal sekali dengan memberikan berbagai macam pelayanannya untuk masyarakat. Beliau merupakan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MBA MT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Yasin. Dan di sana juga ada, beliau adalah advokasi penggerakan DP3 AKBP dari Bapak Nanang Andri Jatmiko SE. Pak Nanang, terima kasih banyak yang mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Pak Nanang ya. Baik, kita menginjak ke dalam tema kita dan juga pertanyaan yang pertama ke Ibu Wardani terlebih dahulu. Bu Wardani, kita kenapa sih Bu harus menghindari kehamilan 4T itu tadi, yaitu terlalu muda, tua, banyak dan terlalu sering. Emang awareness seperti apa yang memang harus kita lakukan dan apa dampaknya kalau kita tidak mencegah hal tersebut? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Nur Yasin yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian semuanya. Tema kita hari ini sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Yasin, bahwa Indonesia masih dihadapkan
pada persoalan kecerdasan anak bangsa. Kecerdasan anak bangsa ini sebagai akibat bahwa anak balita kita seperempatnya mengalami kurang gizi kronis atau yang disebut dengan stunting, ya. Karena kurang gizi selama masa kehamilan ditambah selama 2 tahun pertama kehidupannya menghasilkan anak-anak yang mengalami kegagalan tumbuh kembang. Bukan hanya badan yang kecil, tapi kecerdasannya juga terbatas. Oleh karena itu, kenapa tadi dikasapkan Mbak Nur Yassin kita masih ranking 9 dari 10. Ya, ini menjadi persoalan kita dan harus kita pahami secara bersama-sama apa sebabnya kok banyak anak-anak balita kita yang stunting. Ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, stunting itu disebabkan oleh ibunya pada saat dia mengandung dalam keadaan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, maka sekarang ada rumus nih, rumus yang gampang mungkin diingat ya. Bagaimana caranya kita supaya anak-anak lahir dengan sehat, tumbuh kembang selama masa balitanya dengan baik? Maka hindari 4T, 4 terlalu. Yang pertama, jangan hamil dan melahirkan di usia yang terlalu muda. Berapa batasannya? 21 tahun. Ya, para perempuan tolong usahakan jangan hamil dan melahirkan di bawah usia 21 tahun. Karena apa? Ya, hasil penelitian menunjukkan, kalau ini ilmiah tapi sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa itu memang sudah kodratnya seperti itu, bahwa lingkar panggul perempuan, jalannya lahir, tempatnya lahir kepala bayi, itu diameternya baru cukup untuk lahir bayi secara normal pada saat perempuan usia 21 tahun. Kalau kurang dari itu, panggulnya masih sempit, maka kelahirannya akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kenapa banyak sekali kejadian kematian ibu, kematian bayi manakala ibunya di usia terlalu muda. 40% kematian ibu karena proses kehamilan dan kelahiran yang sulit itu terjadi pada ibu-ibu yang berusia terlalu muda. Yang kedua, T yang kedua, hindari hamil di usia terlalu tua. Berapa batasannya? 35 tahun. Ya. Jadi kalau kita hitung mulai 21 sampai 35, itu berapa tahun? Masa yang paling sehat seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan ada sekitar 15 tahun. Cukup ya? Untuk punya anak selama 15 tahun kira-kira bisa menghasilkan berapa? Cukup kan? Nah, cukup. Kenapa tidak boleh lebih dari 35 tahun? Itu juga karena banyak sekali ibu-ibu yang mengalami komplikasi. Apakah darah tinggi, apakah diabetes dan yang lain-lain terjadi karena ibunya sudah terlalu tua. T yang ketiga, hindari jangan terlalu sering atau jangan terlalu rapat. Kelahirannya, kehamilannya. Ya. Jadi jangan setiap tahun hamil lagi. T yang keempat, memang kalau bisa jangan banyak-banyak. Berapa jumlah anak ideal? Nah, bukan saya yang bilang ya. Monggo, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Sesuaikan. Kembali lagi, tanggung jawab anak ada di tangan orang tua masing-masing. Ya. Berapa saja ayat di dalam Al-Quran selalu menyebutkan bahwa anak itu adalah cobaan. Anak itu adalah cobaan. Ya. Seringkali kita juga diingatkan, seringkali orang menjadi sombong karena anak. Padahal anak itu adalah titipan. Anak itu adalah cobaan. Kalau salah-salah dengan anak, kembali lagi kepada orang tua. Maka ukur diri kita masing-masing. Berapa sanggupnya kita punya anak? 2 ya udah, monggo. Ya, gitu ya. Jadi idealnya untuk melahirkan, ini soalnya pesanan khusus dari Neng Lailatu tadi. Ya, minta gimana caranya di sini ada generasi muda yang sebagian besar akan memasuki kehidupan berumah tangga, bagaimana mempersiapkannya
apalagi nanti kita akan melahirkan generasi penerus kita. Amanah yang diberikan kepada kita, ya. Jadi tidak sembarangan. Mari kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kenapa salam BKKBN itu adalah berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Wardani. Iya. Kita lanjut lagi ke Bapak Nur Yasin. Pak Nur Yasin dari Komisi 9 DPR RI, mungkin juga kami boleh diberikan penerangan juga Pak terkait mungkin fungsi dari DPR RI juga dalam rangka ini tadi Pak melaksanakan antisipasi dengan adanya penurunan stunting dan juga ada program dari mencegah kehamilan dari 4T itu Pak. Itu kira-kira dari Pak Nur Yasin bagaimana, mungkin ada wejangan-wejangan dan pesan monggo. Jadi dalam konteks 4 terlalu tadi, tentu maknanya adalah harus memberikan anggaran yang cukup untuk memberikan sosialisasi yang baik, sosialisasi yang merata, sehingga diketahui oleh banyak masyarakat, oleh semua masyarakat Indonesia. Yang kedua, tentu selain dana cukup, bisa bisa melakukan beberapa pekerjaan atau ide, menginisiasi ide yang disampaikan kepada pemerintah. Menurut pengamatan saya, setidaknya saya pribadi, dana yang begitu besar untuk peningkatan atau untuk pengurangan stunting ini didistribusikan melalui 17 kementerian dan lembaga. Kalau menurut saya ini kebanyakan. Dan yang terbanyak bukan tempatnya Bu Dani lagi. Yang terbanyak itu di Kementerian Sosial. Jadi kami akan coba intervensi pemerintah dalam artian memberikan ide-ide agar kondisi itu dirubah. Juga berkaitan dengan kewenangan kami. Kemarin dalam beberapa kali rapat, akhirnya Presiden mengeluarkan Kepres nomor 72 ya Bu Dani ya, tahun 2021. Itu juga tidak lepas dari dorongan legislatif yang mengatakan bahwa BKKBN itu adalah koordinator dari usaha percepatan penurunan stunting, Mas Brian. Jadi kalau dulu siapa koordinatornya kita nggak tahu. Tapi dengan yang Kepres yang terbaru, dengan yang Kepres nomor 72 itu tahun 2001, sekarang sudah BKKBN. Tapi memang masih masa peralihan. Jadi berkali-kali kami ingatkan BKKBN agar jangan hanya menangani rapat-rapat koordinasi, tapi punya program ke masyarakat langsung. Cuman belum muncul tahun depan. Tapi setidaknya dengan Kepres tahun yang kemarin itu, kita BKKBN sudah mulai harus berpikir apa-apa yang harus dilakukan. Nah ini harus dibuat kajian-kajian sehingga akan keluar suatu kebijakan yang murah karena pengadaannya setempat, efisien dan efektif. Saya pikir itu dari peran legislatif. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Nur Yasin. Ya. Beliau ini tadi juga dari Komisi 9 itu menangkap sinyal dari keputusan Presiden bahwa memang koordinasi dari untuk stunting kan BKKBN, tapi beliau langsung tanggap, artinya langsung turun ke masyarakat mengakomodir berbagai macam kebutuhan bagaimana sih di Jember ini stuntingnya bisa turun, dan alhamdulillah berkat beliau juga kegiatan ini juga bisa terselenggara dengan baik. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nur Yasin. Matur nuwun Bapak, ini upayanya luar biasa sama BKKBN, mudah-mudahan sinerginya jalan terus. Sekarang kita ke Pak Nanang. Pak Nanang, kalau di Kabupaten Jember dari dinas itu sendiri melihat untuk dalam penerapan 4T dari 4 terlalu tadi ya, dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi stunting juga. Strategi apa Pak dari pemerintahan Jember sendiri yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan dalam rangka penurunan stunting itu sendiri? Terima kasih Mas Briat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alurnya sudah bergulir dengan cepat melalui Perpres 72. BKKBN sudah mendapat amanah sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah Bapak Nur Yasin di Komisi
9 sebagai mitra kerja sudah menyetujui anggaran dan seterusnya, bola sudah bergulir ke Kabupaten Jember sekarang. Karena pertanyaan Jember, kami langsung di Jember. Kondisi Jember cukup tinggi juga angka stuntingnya. Data terakhir insya Allah kemarin 23,5 insya Allah. Itu PR bagi kami semua, tapi pekerjaan ini jangan dibuat hambatan, tapi tantangan. 4T, tadi sudah dijelaskan sangat gamblang dengan Ibu Dani dari pusat. Kami karena di Jember ini yang paling coba kami fokuskan ke yang terlalu muda. Cegah stunting dari hulu, yang artinya jangan ada lahir atau bayi lahir stunting baru. Tadi dijelaskan sama Bapak Nur Yasin, stunting ini yang sudah terjadi stunting itu diatasi atau bukan BKKBN sendiri yang bekerja, ada 14 kementerian. Itu akan diatasi. Kami coba mencegah stunting dari hulu. Jangan ada bayi lahir stunting baru. Kelahiran itu kan terjadi karena kehamilan. Kalau tidak ada ibu yang hamil, insya Allah tidak ada bayi lahir, apalagi yang stunting. Sepakat ya? Tapi kita tidak boleh melarang ibu untuk hamil, karena audiennya ini para remaja atau mungkin generasi yang akan menghasilkan generasi yang maju, cerdas, kuat dan seterusnya. Harapannya kami bermitra dengan panjenengan, dengan pondok pesantren khususnya para santri, harapannya memenuhi standar undang-undang perkawinannya 19 tahun. Itu harapan kami melalui KIE promosi program Bangga Kencana. Jadi harapan kami tertuang khususnya pada generasi penerus bangsa. Kalau program itu berjalan, 4T yang pertama terlalu muda bisa kita hindari. Insya Allah cegah stunting sejak dalam kandungan bisa direncanakan dengan baik, dihindari terjadinya stunting, akhirnya lahir bayi-bayi yang sehat, cerdas, berkualitas, insya Allah soleh, solehah. Kami dibantu oleh teman-teman tim pendamping keluarga, itu mohon izin untuk berdiri. Nah, ini tim pendamping keluarga. Ini cantik-cantik ya. Tim pendamping keluarga. Boleh kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk ibu-ibu hebat kita. Yang siap mendampingi keluarga di wilayah masing-masing. Ada 5.625 kader tim pendamping keluarga yang insya Allah siap mendampingi calon pengantin, siap mendampingi ibu hamil, dan siap mendampingi ibu pasca persalinan. Betul. Jadi beliau-beliau ini siap bekerja bersama. Kita turunkan angka stunting, kami bekerja juga mencegah stunting. Angka stunting turun, tidak ditambah dengan stunting baru, insya Allah target Perpres 72 tahun 2021, angka stunting di Indonesia secara nasional diharapkan 14% akan tercapai. Amin. Gitu, kasih tepuk tangan Mas dulu. Rian, Nggih. dari- Matur nuwun Pak Nanang, itu tadi penjelasannya lengkap sudah. Baik, saya cek semangatnya terlebih dahulu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Baik, kali ini kita memasuki sesi tanya jawab untuk undangan. Wah, sudah ada yang angkat tangan, ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Atiko dari Desa Candijati. Pertanyaan saya untuk Ibu siapa? Ibu Dani. Ya? Ibu Wardani. Sedikit cerita Ibu, di sasaran saya ada ibu yang punya balita dengan umur 38 bulan. Lah si ibu ini hamil lagi dan itu ndak ketemu kalau hamil lagi. Kan berarti kecelakaan ya Bu ya. Yang saya mau tanyakan ke ibu itu gimana caranya mengatasi si ibu ini dan mengatasi bayi yang dalam kandungan. Baik, selanjutnya Mas Abdullah ya. Ada yang di depan sini, monggo. Langsung fokus pada pertanyaan saja. Jadi dari kalangan perempuan termasuk istri ya, itu untuk berencana itu dibayangi beberapa pengalaman ibu-ibu yang sudah merencanakan dengan beberapa hal. Di antaranya kalau pakai ini badan saya menjadi gemuk, kemudian kalau pakai ini badannya terasa agak kemerah-merahan, kemudian juga tidak normal dalam hal yang lain. Nah, ini yang saya tanyakan petunjuk bagaimana dari pemerintah yang untuk melakukan hal tersebut, untuk merencanakan tapi dengan hal yang secara ilmiah dan tidak membahayakan bagi seorang ibu. Itu sebelum saya undur dari pertanyaan saya, ada pantun buat khusus dari yang teman-teman semua. Pohon cendana di kebun duren, ikut program Bangga Kencana itu sangat keren. Kasih tepuk tangan untuk Pak Abdullah. Baik, cukup, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nanti sama Bu Wardani langsung ya, dijawab ya. Iya, boleh sekarang, nanti dilanjutkan sama Pak Nanang. Terakhir penutup pamungkasnya adalah Bapak Nur Yasin. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau 38 bulan itu berarti sudah berapa tahun? Berarti sudah aman ya dari aspek jarak. Jarak kelahiran sudah boleh dia hamil lagi. Ya, cuman ini telat diketahui bahwa dia hamil. 6 bulan baru sadar kalau dia hamil. Nah, baru sadar. Nah, ini peringatan untuk para ibu-ibu ya. Karena apa? Karena kehamilan itu harus diketahui sejak awal. Supaya apa? Supaya kita bisa merawat kehamilan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama asupan gizi ibu harus cukup. Jangan sampai terlambat diketahui. Ya, karena terlambat diketahui nanti makannya sembarangan, tidak cukup dan seterusnya. Itu saja. Tapi kalau ibu itu tetap sehat ya, makan cukup, diketahui agak lambat, ya mau apa lagi? Sisanya aja kita rawat dengan sebaik-baiknya. 3 bulan terakhir dirawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai anak itu lahir dengan berat badan bayi di bawah 2.500 gram dan panjangnya di bawah 48 cm. Setelah melahirkan, anak harus diberi ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, diteruskan sampai dengan 2 tahun dengan memberikan juga makanan pendamping ASI. Itu ya Bu ya, Ibu sebagai kader perhatikan. Kemudian terlalu sering ibadah betul Pak, cuman jarak kehamilannya. Bagaimana supaya yang sering itu tidak menimbulkan kehamilan dulu? Berarti pakai apa? KB. Bapak udah tahu tadi ya, KB kayaknya sudah diterapkan, tapi ada yang mungkin keluhan-keluhan. Apakah gemuk, apa pusing-pusing, dan yang lain-lain. Ada banyak cara KB Pak. Mulai yang dari sangat ringan, setiap hari harus diminum, yang namanya pil. Ada yang agak panjang sedikit jangkanya, 3 bulan, namanya suntik. Ada yang 3 tahun dipasang di bawah lengan, yang namanya implan. Ada yang dipasang di dalam rahim ibu, yang namanya IUD, bisa sampai 5 tahun. Bahkan ada yang kalau tidak ingin punya anak lagi, boleh dioperasi. Ya, MOW atau MOP. MOP ini Pak Nur Yasin sangat luar biasa. Ya, itu ada fatwanya dari MUI, diperbolehkan manakala titik-titik belakang. Dan fatwanya lahir dari Provinsi Jawa Timur, diawali dari MUI Situbondo, naik ke MUI Jawa Timur, naik ke MUI Pusat. Jadi ini luar biasa ulama di Jawa Timur. Ya. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama inilah yang melahirkan fatwa
bahwa kontrasepsi diperbolehkan. Mungkin itu Pak jawabannya. Siap Bu Wardani. Berarti ke Pak Nanang mungkin boleh melengkapi juga pertanyaan jawaban-jawaban ini Pak. Makasih Mas Brian. Saya mungkin menambahkan, insya Allah menguatkan. Ya. Itulah bentuk tim pendamping keluarga melakukan tugas fungsinya. Kenapa tadi? Bisa mendeteksi di wilayah beliau bekerja, kok ternyata ada ibu hamil yang, nah itulah pendampingan ibu hamil. Mohon tetap diteruskan Ibu, pendampingan ibu hamil tetap harus ibu kader lakukan, karena apa? Tugas kita adalah salah satunya mengawal ibu hamil, pastikan si ibu hamil ini tetap terjaga kesehatannya, ada rambu-rambunya, mungkin berat badan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kawal beliaunya supaya beliaunya bisa melahirkan sehat, bayi yang dilahirkan juga sehat, ibunya selamat, tidak ada angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Terima kasih Bu, luar biasa tim pendamping keluarga dari Desa Candijati. Terus kami melanjutkan yang Mas Abdullah. Pilih alat kontrasepsi. Ada teman-teman kami di wilayah tim pendamping keluarga, beliau akan menjelaskan kontrasepsi apa yang cocok dengan pasangan suami istri ini, dan kalau perlu juga bisa konsultasi di Vaskes atau Puskesmas. Insya Allah gratis, bener ya Bu Kader? Saya kira itu Bu. Terima kasih Pak Nanang. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Nanang juga. Dan terakhir, sebagai mungkin juga penguatan hati kita, memberikan berbagai macam upaya penurunan stunting bersama-sama, dan juga mungkin pesan-pesan dari Pak Nur Yasin selaku yang ya menjadi salah satu ikonnya Jember juga. Monggo Pak Nur Yasin, kita sama-sama juga dikuatkan bahwa penurunan stunting ini adalah tugas kita bersama, dan kita sama-sama untuk juga bisa mendapatkan kesuksesan itu. Sebagai pejuang, salah satu unsur pejuang dari penurunan stunting, sehingga tidak usah tahun 2045, 2030 pun kalau bisa stunting itu sudah 0, lah. Kalau tidak 0, 0, sekian. Sehingga kita akan berhasil sebagai negara besar, sebagai negara nomor 5 atau nomor 4 terbesar di dunia. Orang-orangnya pintar, bukan hanya pendapatan negaranya besar, tapi juga orang-orangnya pintar, dan orang-orangnya ini adalah diantaranya adalah orang-orang NU. Saya pikir itu Mas Brian. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang sudah memberikan berbagai informasi, insight dan juga penguatan hati dalam rangka penurunan angka stunting. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MBA MT untuk berbagai macam pesan-pesan dan juga informasi. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom. Ibu matur nuwun, insight-nya luar biasa dari pusat jauh-jauh ke Jember. Dan matur nuwun juga untuk Bapak Nanang Andri Jatmiko, advokasi penggerak DP3AKB Kabupaten Jember. Luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk pendamping keluarga, matur nuwun, kawan-kawan BKKBN. Terima kasih juga dan semua yang mendukung acara hari ini. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Bangga Kencana BKKBN edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih juga untuk pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan, dan mudah-mudahan acara ini berkenan dan bisa memperkuat diri kita untuk sama-sama menurunkan angka stunting dan membuat Indonesia di tahun 2024 menjadi Indonesia dengan generasi emas. Saya Brian Sadiwandri pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera.
Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, Mengarungi samudra